Termohon selanjutnya menerapkan keputusan KPU nomor 174/2024 tersebut. Gambar pasangan calon nomor urut 2 yang telah dibatalkan atau diskualifikasi pada surat suara tersebut. Termohon selanjutnya menerapkan keputusan KPU nomor 174/2024 dalam pemungutan dan penghitungan suara sehingga mengakibatkan surat suara yang dicoblos pada kolom pasangan calon nomor urut 2 dinyatakan sebagai surat suara tidak sah. Penerapan mekanisme tentunya memiliki implikasi yang bertentangan dengan mekanisme pemilihan dengan satu pasangan calon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Di mana dalam pemilihan dengan satu pasangan calon terdapat kolom kosong tidak bergambar selain kolom yang memuat pasangan calon. Suara yang memilih atau mencoblos pada kolom kosong tersebut kemudian dihitung sebagai suara sah untuk kolom kosong yang angkanya kemudian dikontestasikan dan peroleh suara sah pasangan calon tunggal. Berkenaan dengan hal ini oleh karena pada pemilu kada Kota Banjarbaru tahun 2024 hanya tersisa satu pasangan calon peserta pemilihan karena adanya pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya terhadap pemilu kada tersebut seharusnya diterapkan pasal 54C ayat 1 huruf E Undang-Undang 10 2016 yang pada pokoknya menyatakan salah satu kondisi dilaksanakannya pemilihan dengan satu pasangan calon pasangan adalah apabila terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon. Fakta hukum ini telah cukup meyakinkan Mahkamah bahwa dalam pemilu kada Kota Banjarbaru 2024 sesungguhnya telah terjadi kondisi atau kejadian khusus yang menimbulkan adanya anomali atau ketidakwajaran dalam penetapan suara sah. Dalam batas penerapan yang wajar, setiap pemilu kada yang nyata-nyata hanya diikuti oleh satu pasangan calon seharusnya diterapkan dengan mekanisme yang sama dan tidak diberlakukan berbeda satu sama lain, serta harus menghindari menggunakan mekanisme yang berimplikasi pada pertentangan tata cara penentuan suara sah. Penerapan mekanisme dan tata cara yang sama ini merupakan bentuk kesamaan perlakuan dan untuk suatu keniscayaan demi terwujudnya kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan pemilu kada. Dengan demikian tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemilu kada Kota Banjarbaru 2024 merupakan pemilu kada dengan satu pasangan calon dan harus diterapkan berdasarkan pasal 54C dan 54D Undang-Undang 10 2016. Dalam kerangka penerapan prinsip demokrasi konstitusional, kepentingan termohon dalam menerapkan prosedur sesuai dengan peraturan undang-undang tidak dapat mengabaikan kepentingan lebih besar dan utama, yaitu hak warga negara untuk memberikan suaranya. Hal ini tidak semata-mata diartikan sebagai hak untuk datang ke TPS dan memberi suara, namun lebih dari itu meliputi hak untuk memberikan suara yang bernilai dan memiliki makna dalam mekanisme one man one vote one value atau satu pilih dinilai sebagai satu suara atau suara tersebut harus dinilai secara bermakna. Pemilu kada dengan satu pasangan calon tanpa adanya pilihan untuk mencoblos kolom kosong sebagai pernyataan tidak setuju dengan keterpilihan pasangan calon tersebut menyebabkan dalam pemilihan tersebut sehingga tidak terdapat pilihan yang bermakna. Dengan perkataan lain, meskipun pemilih tetap memiliki hak untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara, namun hak tersebut diterapkan dengan menghilangkan nilai dan makna dari suara yang telah diberikan. Pelaksanaan pemilihan dengan pilihan untuk memberikan suara kepada pasangan calon nomor 1 atau suara menjadi suara tidak sah merupakan pemilihan yang sungguhnya tanpa pilihan atau pemilihan tanpa kontestasi, dan hal ini telah nyata-nyata merenggut hak pemilih untuk memberikan suaranya secara bermakna dan memiliki nilai suara. Padahal hak untuk memberikan suara atau hak untuk memilih merupakan penerapan langsung dari hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh pasal dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemilihan umum yang diterapkan demikian sesungguhnya bukanlah pelaksanaan pemilihan sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi dan tidak dapat dibenarkan. Hilangnya nilai dan makna dari pemilihan yang diberikan oleh pemilih menyebabkan terjadinya pengurangan atau penghilangan peran dari pemilih dalam terpilihan pasangan calon sehingga dapat dikatakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 sesungguhnya belum atau tidak terjadi. Selain itu, pemilihan yang dilaksanakan demikian merupakan bentuk pemilihan di mana kepala daerah tidak dipilih secara demokratis sehingga nyata bertentangan dengan amanat pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian tidak dapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemilu kada Kota Banjarbaru 2024 telah melanggar pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 dan melanggar azas pemilu khususnya azas adil dan bebas dikarenakan tidak adanya keadilan bagi para pemilih dan serta tidak adanya kebebasan parlemen untuk memberikan pilihan lain selain pada pasangan calon nomor 1 sehingga haruslah dinyatakan dibatalkan. Bahwa berkenaan dengan berkenaan dengan implikasi pemilu kada Kota Banjarbaru tahun 2004 yang telah diselenggarakan termohon telah ternyata menerapkan pedoman sebagaimana keputusan KPU 17/2024 mengakibatkan tidak sahnya suara pemilihan tidak memilih pasangan calon nomor urut 1, maka termohon telah mengabaikan hak para pemilih untuk dapat memberikan pilihannya dalam pemilu kada Kota Banjarbaru 2024. Termohon tetap menggunakan surat suara dengan kolom yang memuat foto nama nomor surat urut pasangan calon nomor urut 2 yang telah dibatalkan sehingga berdampak pada ketidakjelasan dan kebingungan para pemilih. Meskipun termohon telah berupaya mensosialisasikan kondisi tersebut kepada para pemilih, namun hal tersebut tidak dapat diperbaiki fakta bahwa hanya surat suara yang memiliki hanya
hanya surat suara yang memilih pasangan calon nomor urut 1 yang kemudian dihitung sebagai suara sah. Sebaliknya perolehan suara pasangan calon nomor 2 dinyatakan sebagai suara tidak sah tanpa ada kejelasan kriteria ketidaksahan tersebut. Dalam kaitan ini telah ternyata terjadi kondisi khusus dalam pemilu kada Kota Banjarbaru 2024 di mana termohon telah abai dalam menerapkan diskresi yang mengedepankan hak opsional dan kepentingan para pemilih. Pilihan yang tidak diambil oleh termohon yaitu mencetak ulang surat suara dan menunda tahapan penyelenggaraan pemilihan hingga tersedianya surat suara yang sesuai merupakan pilihan yang tepat memiliki dasar diskresi yang kuat. Dalam hal ini pasal 120 Undang-Undang 1 2005 telah menyatakan mengenai alasan pemilihan lanjutan yaitu kutipan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam batas penilaian yang wajar pada pemilu kada Kota Banjarbaru 2004 terdapat fakta bahwa hanya tersisa satu pasangan calon sebagai peserta dalam pemilu kada pada waktu kurang dari 29 hari sebelum pemungutan suara. Maka terdapat cukup kondisi dan kejadian khusus yang dapat menjadi dasar bagi termohon untuk menunda pemungutan suara untuk kepentingan yang lebih besar yaitu melindungi hak pemilih dalam memberikan suaranya. Maka kejadian khusus tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari gangguan lainnya sebagaimana itu dalam pasal 120 Undang-Undang 1 2015. Sehingga dengan adanya gangguan lain tersebut harusnya pemungutan suara dapat ditunda sebagai pemilihan lanjutan hingga tersedia surat-suara yang sesuai. Jikapun termohon beralasan tidak melakukan penundaan atau menyelenggarakan pemilihan lanjutan dalam pemilu kada Kota Banjarbaru 2024 dikarenakan salah satunya melanggar tahapan serta keserentakan pelaksanaan pemilu kada 2024, Mahkamah dalam menyelesaikan persidangan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak akan terikat dengan ketentuan berkenaan dengan tahapan keserentakan tersebut apabila masih terdapat kondisi khusus yang secara hukum dapat dibenarkan. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan keabsahan dan kemurnian hasil perolehan suara, pilihan termohon untuk menyatakan suara kepada pasangan calon yang telah dibatalkan atau diskualifikasi sebagai suara tidak sah dan digabungkan dengan surat suara tidak sah lainnya telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian terhadap berapa sebenarnya suara yang telah diberikan kepada pasangan calon yang telah didiskualifikasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian terhadap angka perolehan suara peserta pemilihan sehingga angka perolehan suara yang telah ditetapkan termohon baik total suara sah maupun tidak sah yang dituangkan dalam keputusan KPU 191/2024 tidak dapat diyakini kebenarannya. Menurut Mahkamah, angka perolehan suara tersebut tidak secara nyata mewakili keinginan seluruh pemilih yang telah memberikan suaranya sehingga haruslah dibatalkan. Meskipun demikian akibat dari penghitungan tersebut maka jumlah total suara tidak sah tidak dapat serta-merta dipindahkan atau dikonversi secara keseluruhan menjadi suara kolom kosong karena telah dihitung bersama-sama dengan surat suara tidak sah lainnya. Dengan demikian keputusan KPU Kota Banjarbaru nomor 191/2024 harus dinyatakan batal. Selanjutnya untuk mendapatkan kepastian hukum berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu kada Kota Banjarbaru 2024 maka harus dilakukan pemungutan suara ulang dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 dengan menggunakan surat suara dengan satu pasangan calon, yaitu antara pasangan calon nomor 1 dengan kolom kosong sesuai dengan ketentuan pasal 54C dan pasal 54D Undang-Undang 10 2016 dan pasal 80 dan pasal 81 PKPU 17 2024. Berkenaan hal tersebut oleh karena PSU dalam rangka pelaksanaan putusan MK masih dalam rangkaian pelaksanaan pemilu kada serentak tahun 2024, maka model surat suara yang dipakai masih menggunakan ketentuan pasal 54C ayat 2 Undang-Undang 10 2016 sebelum pemaknaannya diubah melalui putusan MK nomor 126/2024. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 54D Undang-Undang 10 2016 suara yang mencoblos pada kolom kosong haruslah dihitung sebagai jumlah suara yang memilih tidak setuju terhadap pasangan calon nomor 1 sebagaimana seharusnya diterapkan dalam mekanisme penghitungan suara dalam pemilihan dengan satu pasangan calon. Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon menurut Mahkamah oleh karena pemilu kada Kota Banjarbaru 2004 telah nyata-nyata terjadi kejadian khusus yang mengakibatkan hilangnya suara para pemilih dan hilangnya hak konstitusional para pemilih untuk memberikan suaranya yang bernilai dan bermakna, Mahkamah pada prinsip tidak dapat membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional pemilih yang diakibatkan kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu kada. Dengan demikian persoalan formal berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon dalam kasus ini dapat dikesampingkan demi kepentingan lebih besar yaitu kepentingan yang berkenaan dengan hak konstitusional pemilih. Tatkala dihadapkan dengan pilihan antara mengesampingkan secara formal pengajuan permohonan oleh pemantau pemilu atau mengabaikan pelanggaran nyata terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan pemilu kada, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah khusus dalam perkara aku untuk mengesampingkan syarat formil dan menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum bukan lagi terbatas selaku pemantau pemilihan atau perwujudan kolom kosong sebagai satu peserta pemilihan, namun lebih dari itu sebagai sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian serta upaya dalam memperjuangkan pulihnya hak pemilih untuk memberikan suara dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru 2024. Terlebih lagi secara faktual dalam pemilu kada Kota Banjarbaru 2024 tidak terdapat kepastian hukum mengenai ada atau tidaknya kolom kosong sehingga tidak memberikan kepastian kepada masyarakat untuk bertindak sebagai pihak yang dapat mewakili kolom kosong in casu pemantau pemilihan. Dalam kaitan ini kepastian mengenai mekanisme pemilihan dengan calon tunggal sangat penting, artinya dalam
dalam menentukan posisinya sebagai pemantau sebagaimana diatur dalam pasal 83 PKPU 17/2024 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karenanya menjadi tidak relevan bagi Mahkamah untuk menilai keterpenuhan syarat formil pemohon selaku pemantau pemilihan dalam perkara aku. Penilaian kedudukan hukum ini bukanlah bentuk keberpihakan Mahkamah terhadap peserta pemilihan atau penyelenggara, namun merupakan bentuk tanggung jawab Mahkamah dalam menegakkan dan mempertahankan kesinambungan prinsip demokrasi konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang UUD NRI 1945 dan memastikan persoalan serupa tidak akan terulang lagi. Sebagaimana telah Mahkamah tunjukkan dalam putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah tidak akan membiarkan persyarat formil menjadi penghambat untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substansial berkenaan dengan ketidakpastian hukum dan pelanggaran konstitusional yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu termasuk pemilu kada. Dengan demikian tidak dapat keraguan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan syarat kualifikasi kedudukan hukum pemohon selaku pemantau pemilihan sehingga pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Selain itu, oleh karena Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa telah terjadi kondisi atau kejadian khusus sehingga rekapitulasi perolehan suara berdasarkan keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 tidak dapat dianggap sebagai hasil penghitungan suara yang benar karena mengandung ketidakpastian dalam mekanisme dan tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara sah yang telah mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional pemilih yang telah memberikan suaranya, di mana keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2004 dimaksud harus dinyatakan batal. Maka dalam hal ini menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah untuk pertimbangan keterpenuhan syarat pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon sehingga harus dikesampingkan. Menimbang berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah terdapat kondisi atau kejadian khusus sehingga penting bagi Mahkamah melalui putusan ini memerintahkan termohon yang berada di bawah supervisi KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU RI untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru 2024 dengan berdasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 dan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom yang terdiri satu kolom menyantumkan pasangan calon nomor 1 dan satu kolom kosong yang tidak bergambar dan itu sebagaimana mekanisme pilihan dengan satu pasangan calon. Paragraf 3.20 sampai dengan titik 325 seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.